Kalau menurut aku sih, jadi nyesuaiin sama keadaan kita gitu loh. Maksudnya kalau, lifestyle kan berhubungan dengan ekonomi ya. Kalau misalnya emang, ekonomi keluarga kita atau kita sendiri ya nggak seberapa, nggak kepengen punya lifestyle gaya hidup yang kayak, wah apa hedon kayak gitu, ya lebih baik disesuaikan aja sih. Kecuali kalau memang mau milih lifestyle yang kayak gitu tapi dengan usaha sendiri, misalnya sambil kerja pakai uang sendiri tuh nggak apa-apa. Jadi intinya nyesuaiin dan tahu diri aja sih sama keadaan pribadi gitu. Untuk menentukan lifestyle tentunya itu berdasarkan pribadi mahasiswa masing-masing ya. Karena setiap orang itu kan punya fashionnya masing-masing dan pastinya itu mungkin mengikuti tren-tren masa kini. Jadi untuk menentukan lifestyle sendiri itu bergantung pada pribadi mahasiswa sendiri. Cara menentukan lifestyle yang cocok untuk mahasiswa itu tergantung dari mahasiswanya sendiri-sendiri. Karena menurutku lifestyle yang baik adalah yang nyaman dipakai oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk menentukan lifestyle, kalau menurut saya pribadi itu tergantung masing-masing mahasiswanya ya. Soalnya kan tipe-tipenya setiap orang itu pasti kan berbeda-beda. Kalau saya sendiri, karena saya lebih suka ke olahraga, jadi saya ikut organisasi yang berkaitan sama olahraga seperti UKM di UM ini. Menurut saya, cara yang tepat untuk menentukan lifestyle bagi mahasiswa yaitu memilih lingkungan pertemanan yang tepat, yang mengutamakan fungsi bukan gengsi, dan yang menerima apa adanya bukan ada apanya. Kalau untuk aktivitas yang cocok, banyak sih sebenarnya aktivitas di lingkup kampus ini maupun di luar kampus. Kalau untuk yang cocok itu tergantung kepada mahasiswanya masing-masing, tergantung kebutuhan mereka. Eh, Contohnya seperti mungkin bisa aktif di organisasi seperti HMD, BEM, UKM, dan lainnya. Nah, bisa juga aktif di lebih fokus ke kuliah seperti aktif di kelas untuk menambah relasi sama dosen dan lainnya. Bisa juga ikut organisasi di luar kampus atau kompetisi-kompetisi di luar kampus gitu. Aktivitas yang cocok diikuti mahasiswa adalah aktivitas yang sesuai dengan bidang keahliannya yang telah disediakan oleh UM tercinta. Kalau menurut aku mungkin bisa ikutin acara-acara yang bisa bermanfaat buat kita dan nambah ilmu, nambah skill. Misalnya ikut volunteer atau relawan yang sosial, atau yang jurusannya pendidikan bisa ikut volunteer kayak mengajar. Terus kalau untuk nambah skill tuh bisa ikut seminar, jadi bisa berguna lah buat kayak skill non akademik buat nanti pas udah lulus gitu. Mungkin kalau untuk aktivitas yang cocok itu seperti kegiatan ormawa atau mengikuti UKM supaya mahasiswa dapat lebih aktif di dunia perkuliahan. Untuk aktivitas itu bisa diikuti di dalam kampus misalnya seperti organisasi, UKM, dan BM dan lain-lainnya. Kalau di luar kampus mungkin bisa seperti pengembangan diri yang benar-benar diminati oleh mahasiswa sendiri. Untuk pertemanan di dunia kuliah itu menurutku sangat baik sih. Kalau misal kita tidak memiliki kemampuan, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan teman. Maka dari itu pertemanan di dunia perkuliahan itu apa ya lebih tepatnya bersaing seperti itu. Kalau masalah pertemanan mungkin lebih individualisme seperti itu, dan beberapa juga ada yang berkelompok tapi lebih ke individualisme itu sendiri sih. Masalah pertemanan itu gimana ya? Setiap orang kan beda-beda ya. Pasti ada plus minusnya lah. Pasti ada kurang lebihnya. Jadi kalau kamu cari teman yang sempurna itu nggak bakal ada. Semua tergantung pada dirimu sendiri lagi. Kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau kamu mau diperlakuin A, kamu juga harus memperlakukan orang lain seperti A gitu juga. Jadi kembali lagi lah kepada diri sendiri. Cara memilih teman di dunia perkuliahan yaitu memilih teman yang memiliki potensi untuk bisa berkembang dan bertumbuh bersama. Juga merangkul teman yang memiliki relasi yang banyak di dalam maupun di luar dunia perkuliahan.
Kalau menurut aku dan pengalaman aku ya, kalau pertemanan di kuliah itu nggak se nggak se apa gerombol-gerombol di SMA gitu, masih lebih ke ini udah mulai dilatih buat mandiri gitu, jadi nggak bisa bergantung lagi sama temen, jadi ya pinter-pinter pilih temen yang bisa mempengaruhi diri kita ke arah yang lebih baik gitu. Untuk waktu luang mungkin mahasiswa bisa mempelajari hal yang baru karena di dunia perkuliahan kita dituntut untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu mungkin sama kayak yang sebelumnya, bisa ikut itu apa hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang apa bisa bermanfaat buat kita, kayak volunteer atau ikut kepanitiaan, organisasi, pokoknya yang produktif lah, atau mau jualan bisa juga kan dari small business gitu dari usia muda. Untuk memanage waktu dengan baik, seharusnya kita memiliki jadwal yang sudah ditentukan pada hari dan jam tertentu apa yang harus kita lakukan di jadwal tersebut. Untuk memanfaatkan waktu tentunya kita membagi waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat kita masing-masing. Terus juga mengikuti organisasi-organisasi yang mungkin bermanfaat bagi diri mahasiswa. Gimana ya, berusaha aktif lah, jangan sampai nyesel nanti kalau udah lulus. Contohnya kalau emang kamu suka organisasi, ikutlah organisasi, terus pokoknya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kamu selama kuliah di sini lah. Untuk tidak menghargai itu kita lebih mengevaluasi diri sendiri. Misalnya kita itu lebih membandingkan diri kita yang dulu sama diri kita yang sekarang, dan apapun hasil yang kita dapatkan walaupun itu cuma sedikit, kita harus mengapresiasinya, karena itu udah merupakan bentuk perjuangan walaupun itu hasilnya itu hanya sedikit. Jadi itu bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri juga. Kalau cara menghargai diri, kalau cara aku sendiri itu ini apa namanya, cari motivasi terus apa ya, jadi punya prinsip kalau setiap orang tuh jalannya, prosesnya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita belum bisa sampai pencapaian yang kayak orang lain setinggi apapun itu, ya percayalah kalau semua orang tuh udah ada jalannya masing-masing, jadi ya nggak perlu jadiin orang lain itu, jadi kayak yakin aja gitu sama diri sendiri gitu. Selalu bersyukur kita bisa menggunakan semua pengalaman yang kita dapat, nilai-nilai yang kita pelajari di perkuliahan, dijadikan patokan kalau kita sudah berkembang dari kita SMA ke perkuliahan saat ini. Kalau itu menurut saya pertama bersyukur sama pencapaian yang kita miliki sampai saat ini, soalnya kan proses setiap orang beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi caranya itu jangan bersyukur, melihat apa yang sekarang kita capai, kita punya, karena ada banyak orang yang mungkin iri atau pengen ada di posisi kita saat ini. Untuk menghargai diri kita sendiri, kita harus mengetahui batasan diri kita, tapi kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bisa improve dalam hal soft skill maupun hard skill yang kita miliki.